silakan dilanjutkan. Tapi pada saat pagi masuk, Agi langsung jelas ke Beo. Kan pagi kelewat materinya kan beda, materi Palembang sama ini Raya. Sudah masuk Al, Pak Bapaknya. Oke. Bisa dimulai ya, Nat? Iyo, Lingga mulailah. Silakan mulai. Jadi, baiklah, di sini saya akan mengulangi membacanya tentang materi kami. Pengertian penilaian. Penilaian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi dasar setelah mengikuti proses pembelajaran. Data yang diperoleh pendidik selama pembelajaran berlangsung dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator yang akan dinilai. Dari proses ini diperoleh potret profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing. Lanjut. Selanjutnya, penilaian pendidikan Penjaskes. Penilaian pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian dilaksanakan melalui berbagai teknik atau cara seperti penilaian unjuk kerja atau performan, penilaian tertulis atau paper and pencil test atau lisan, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja atau karya peserta didik, dan penilaian diri. Penilaian pembelajaran Penjaskes bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, jenis tagihan penilaian Penjaskes. Penilaian proses dan hasil belajar kelompok mata pelajaran Penjaskes atau pendidikan jasmani olahraga kesehatan sesuai Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dilakukan melalui yang pertama, observasi sikap secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian diri untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik yang bersangkutan. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik dengan instrumen antar peserta didik. Yang keempat, jurnal perilaku peserta didik. Yang kelima, tes tulis, lisan, dan penugasan atau pekerjaan rumah dan proyek. Yang keenam, tes praktik berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntunan kompetensi. Yang tujuh, proyek pengerjaan tugas yang diberikan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang ke-8, portofolio berupa kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang dan kurun waktu tertentu. Selanjutnya, berdasarkan KTSP, alat penilaian atau jenis tagihan yang dapat digunakan. Yang pertama, 1, kuis digunakan untuk menanyakan hal-hal yang
prinsip dari pelajaran yang lalu secara singkat. Bentuknya berupa isian singkat dan dilakukan sebelum pelajaran. Yang kedua, pertanyaan lisan. Digunakan untuk mengungkap penguasaan peserta didik tentang pemahaman konsep, prinsip, atau teorema. Next. Yang selanjutnya, ulangan harian dilakukan secara periodik pada akhir pengembangan kompetensi untuk mengungkap penguasaan pemahaman sampai evaluasi atau untuk mengungkap penguasaan pemakaian alat atau prosedur. Selanjutnya, tugas individu dilakukan secara periodik untuk diselesaikan oleh setiap peserta didik dan dapat berupa tugas rumah. Selanjutnya, tugas kelompok digunakan untuk menilai kemampuan kerja kelompok dalam upaya pemecahan masalah. Yang selanjutnya, ulangan semester digunakan untuk menilai ketuntasan penguasaan kompetensi pada akhir program semester. Yang selanjutnya, ulangan kenaikan digunakan untuk mengetahui ketuntasan peserta didik untuk menguasai materi dalam 1 tahun ajaran. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan dari Indralaya 3 pertanyaan dan Palembang 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan. Lingga. Tanya. Ya, Win. Pun. Halo, izin bertanya. Lingga. Ya, silakan. Dea. Oh, Dea Makasih. Baiklah, di sini sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oh, sangat jelas terdengar. Baik. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok kelas Palembang. Mohon dicatat. Pertanyaannya adalah mengapa penilaian Penjaskes perlu dilakukan terhadap proses belajar mengajar? Mengapa penilaian Penjaskes? Mengapa penilaian Penjaskes perlu dilakukan terhadap proses belajar mengajar? Tolong dijelaskan, terima kasih. Izin bertanya. Terima kasih ya. Lingga. Izin bertanya. Siapa ya? Lingga. Winda. Silakan, Winda. Ya, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Winda Ernata Kena dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya kepada kelas dari kelas Indralaya, ingin bertanya kepada Indralaya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah pembuatan EPP secara belajar online? Bagaimana langkah-langkah penerapan RPP secara online ya? Iya, dalam pembelajaran online. Oh ya, RPP dalam pelajaran online. Oke, makasih Winda. Ya. Moderator izin bertanya. Moderator izin bertanya, moderator. Siapa? Tasya ataupun Reza. Tasya, Lingga. Tasya. duluan. Silakan Tasya. Oke. Baiklah, terima kasih atas izinnya. Nama saya Anastasia Andayani dari kelas Palembang. Di sini saya ingin bertanya ke kelas Palembang. Kan sekarang sekolah tutup karena social distancing nih.
semua pendidikan jadinya semua pendidikan tuh sistemnya online. Nah, pertanyaan saya nih, jika pelajaran Penjaskas dalam sekolah dasar yang muridnya banyak belum tentu mengerti tentang sistem sekolah online dan guru tersebut harus mengambil nilai praktek dalam satu cabang olahraga. Menurut kelompok kalian nih, gimana cara yang terbaik agar para siswa bisa mendapatkan nilai yang baik dan apa yang diterapkan dalam praktek yang diberikan oleh guru tuh bisa maksimal? Gimana tuh? Terima kasih. Cara terbaik ya, Ca ya? Ya. Oke, Ca, terima kasih. Tadi Reja jadi tanya, Mbak. Ya, izin bertanya. Oh, silakan, Ja, silakan. Perkenalkan, nama saya Reza Gunawan dari kelas Palembang. Izin bertanya kepada kelompok Palembang. Kan tadi penilaian pembelajaran dilakukan oleh guru penjas mencakup seluruh aspek pada diri peserta didik, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, pertanyaannya, jelaskan tujuan penilaian terhadap Jelaskan tujuan apa, Ja? jelaskan pertanyaannya, jelaskan tujuan penilaian terhadap kinerja, Oke. proses, dan hasil peserta didik dalam mata pelajaran Penjaskas. Oke, Ja, terima kasih. Iya. Selanjutnya yang ingin bertanya? Izin bertanya saya. Ya, Rama. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, tadi kelompok Nadia menjelaskan langkah-langkah pengembangan silabus. Jadi yang ingin saya pertanyakan, bagaimana pengembangan kegiatan pembelajaran PJOK di masa COVID ini? Bagaimana pengembangan? Kegiatan pembelajaran PJOK di masa COVID ini. Oke, terima kasih. Rama. Bentar, beli apa, Dek? Selanjutnya yang ingin bertanya, silakan. Saya Fauzi Firdaus. Silakan Fauzi. Halo. Ini untuk pertanyaan kelas Indralaya ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini jadi kelompok Anda di sini menjelaskan prinsip-prinsip RPP kan. Nah, jadi dalam prinsip RPP itu ada menjelaskan itu membiasakan membaca atau literasi. Ada nggak sih, Deh? Bisa diulang nggak putus-putus? Prinsip RPP dalam apa tadi? Di situ kan ada Anda tadi menjelaskan ada membiasakan membaca atau literasi. Ada nggak, Jere? Ya, ada literasi. Ya. Nah, jadi perlu kita ketahui, menurut data Central Connecticut Status University pada Maret tahun 2016 lalu, Indonesia ini menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal dalam minat membaca. Persis di bawah negara Thailand dan di atas negara Botswana. Nah, ini jadi pertanyaannya, ini bagaimana tanggapan kelompok Anda, kita sebagai calon pendidik yang mengenai dalam minat membaca ini, dalam prinsip-prinsip RPP. Dan inovasi-inovasi apa yang kita harus lakukan untuk kedepannya Indonesia yang maju ini? Bisa diketik aja Fauzi, putus-putus dari sini. Ya, tolong ya diketik aja. Oke. Oke, makasih. Untuk pertanyaan Palembang sudah 3, Lingga? Iya, sudah 3. Halo, Lingga. Sudah, Nak, sudah.
Mohon untuk menunggu sembari kami lagi jika kelas Palembang ingin menjawab, dipersilakan. Bentar Nat, kasih nyari. Izin Nat, mau menjawab ini. Oke, Halo? Lingga silakan. Iya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tasya. Tadi dapat saya catat kurang lebihnya bagaimana cara terbaik agar para siswa bisa mendapatkan nilai dengan baik di situasi yang kayak sekarang ini. Apa benar, Tasya? Halo? Ngaku gangguan ini. Halo, Nat. Halo, Lingga. Iya, Lingga. Bukan ingin Sudah jawab. jelas belum? Ini suaranya. Sudah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Eja. Apakah Eja mendengarnya? Halo, Ja. Mungkin jaringan saudara Eja lagi gangguan, Lingga. Apakah bisa dilanjutkan ya? Mungkin dilanjutkan baik aja, kalau udah ada Ejanya bisa disampaikan lagi. Oke. Jadi gini tadi pertanyaannya si Eja. Tolong jelaskan tujuan penilaian terhadap kinerja proses dan hasil peserta didik dalam mata pelajaran Penjaskes. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama mendiagnosa kekuatan dan kelemahan. Artinya
Hasil tes dijadikan alat untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan siswa, baik sebagai individu maupun kelompok. Tes ini didasarkan pada keterampilan dasar yang mencangkup keterampilan dasar. Pelaksanaan dilakukan pada awal tahun dengan maksud untuk mengetahui tingkat pencapaian terendah dan tertinggi siswa. Data tersebut dijadikan bahan untuk pengelompokan dalam kegiatan belajar mengajar. Pada tes berikutnya, hanya memfokuskan pada keterampilan yang lemah dan rendah. Yang kedua, bimbingan. Bimbingan ini artinya penilaian sebagai bimbingan hendaknya tidak membandingkan kemampuan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, namun lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan individual masing-masing siswa. Yang ketiga, motivasi. Artinya, penilaian merupakan suatu bentuk penghargaan atau reward atas keberhasilan ketercapaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, sedang atas kekurangan keberhasilan. Hasil penilaian dapat dijadikan sebagai motivasi bagi siswa untuk belajar lebih giat. Selanjutnya yaitu laporan kemajuan kepada orang tua siswa. Artinya, orang tua berhak mengetahui perkembangan siswa, perkembangan berkenaan dengan status siswa dalam pembelajaran keterampilan gerak dasar, tingkat kebugaran siswa secara umum, dan tentang sikap sosial sebagai akibat dari program Penjaskes. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan saudara Eja. Ya, tadi kan ada kata mendiagnosa. Tolong diperjelas lagi apa itu diagnosa. Oke, Ja. Oh, tadi ya. Berdiagnosa. Jawaban yang di awal tadi. Iya, Ja. Mendiagnosa itu artinya meneliti atau mengukur, Ja. Berarti sambil ngukur. Ya, meneliti penilaian dan mengukur ukuran kelemahan tentunya. dan kekurangan tadi. Oh ya. Ya, terima kasih Saudara Lingga atas jawabannya. Sudah bisa Oke, Ja, dimengerti. sama-sama. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh Kak Prasetyo. Pertanyaan dari Winda, dipersilakan. Oke, halo. Cek, ada suara kan? Ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya dari kelompok 10. Saya akan menjawab pertanyaan dari Winda, bagaimana langkah-langkah penerapan FPP dalam pembelajaran online? Ya. Nah, jadi di sini kita ingatkan lagi kan, di era masa pandemi COVID ini, semua aktivitas pendidikan itu terhambat gitu karena adanya wabah ini kan. Nah, jadi karena dari situ cara penerapan RPP-nya itu ya kita bisa dengan cara satu bisa kasih masuknya tuh kasih masuk seperti ya ini seperti Zoom, Google Classroom kayak gitu. Karena untuk penerapan langsung tatap muka itu nggak bisa gitu kan. Nah, yang kedua juga bisa dengan cara kan kita di Google Classroom ini atau Zoom ini bisa juga menampilkan seperti video kayak gitu. Nah, video dan PPT dan lain-lain gitu. Nah, untuk sistem pengumpulan tugas atau misalkan ujian seperti apa itu bisa melalui online. Gitu sih. Nah, kalau misalkan yang lain ada tambahan, silahkan. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Jika tidak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rama. Yang pertanyaannya, bagaimana pengembangan kegiatan pembelajaran PJOK di masa pandemi saat ini? Benar, Rama? Halo? Halo, ya benar Nat. Oke. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya, kalau sebelum masa pandemi ini kedengaran kan suaranya? Soalnya lagi rame di rumah. Ya, Dengaran Nat. Oke. Sebelum masa pandemi, untuk MK PJOK itu lebih banyak praktek di lapangan. Sedangkan pandemi saat ini, di mana siswa harus belajar menggunakan atau secara online. Jadi untuk pengembangannya tergantung ke guru masing-masing. Contohnya untuk MK PJOK tergantung ke kreativitas guru tersebut. Untuk kreativitas agar memperlancar kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk memperlancar kegiatan pembelajaran itu harus ada keterlibatan orang tua agar siswanya mampu melaksanakan atau mengerjakan tugas dari guru. Kemudian yang kedua itu pemanfaatan teknologi harus bisa juga seperti itu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Jika ada tambahan dari teman-teman, dipersilakan. Sebelumnya dikembalikan ke Rama jika sudah paham. Sudah paham apa belum? Ke moderator dulu. Ya, untuk yang lainnya ada tambahan. Oke, sedikit tambahan. Silakan Al. Untuk masalah Baik, terima kasih atas gimana? waktunya. Perkenalkan, nama saya Al Maragi. Saya kelas Raya. Di sini saya akan menambah jawaban dari saudari Nadia. Kembali lagi kepada COVID-19, bahwa kita ketahui terjadinya COVID-19 ini sangat berdampak pada sektor pendidikan, khususnya PJOK atau Penjas. Nah, di samping bagaimana pengembangan pembelajaran PJOK, yang pertama itu yang harus digarisbawahi itu ada orang tua. Karena kenapa orang tua? Yang pertama, karena pada saat anak-anak menjalani teknologi, pengawasan orang tua pertama dilakukan. Karena kenapa? Pada saat kita bedanya offline sama online, offline bedanya ada guru yang mendampingi, sedangkan orang tua adalah mendampingi anaknya jangan sampai terlepas dari teknologi tersebut. Selanjutnya untuk perkembangan kurikulum. Saya pernah membaca artikel dari Kemendikbud dari Pak Nadiem Karim bahwa kurikulum bisa digunakan yaitu kurikulum darurat. Yaitu mengapa? Ini kembali lagi kepada gurunya, yaitu penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, jadi kembali guru bisa menginovasi maupun mengkreasi kurikulum itu secara mandiri terhadap peserta didiknya. Yang selanjutnya itu melakukan asesmen didaktis. Nah, pada saat pengembangan pembelajaran PJOK secara langsung atau online, dilakukan kondisi konektif. Apa itu kondisi konektif? Konektif adalah mengetahui pengembangan peserta didiknya batas mana pengetahuannya sampai mana. Apakah sudah menguasai materinya seperti bola voli atau bola basket dan lain-lain. Yang selanjutnya itu dengan asesmen didaktis non-konektif. Nah, ini yang saya perhatikan banyak guru atau nanti kita sebagai calon pendidik tidak memperhatikan kondisi emosional siswanya. Apakah siswanya tertekan banyak tugas atau siswanya terlalu stres, tidak bisa mengerjakan tugasnya terlalu banyak. Jadi banyak di online ini, contohnya adik saya mengeluh banyak sekali tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anaknya yang terlepas tidak lagi pengembangan secara non-konektif, tidak memperhatikan kondisi emosional peserta didik. Mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Almaragi.
kembalikan ke Rama. Bagaimana, Rama? Oke, terima kasih buat jawaban dari Nadia dan jawaban dari Al. Itu sangat memuaskan bagi saya. Oke. Oke, terima kasih Saudara Rama. Untuk selanjutnya, kelas Palembang mungkin ingin menjawab, persilakan.